Lebih milih itu yang buat film dulu, judulnya saya ingat, Si Manis Jembatan Ancol. Nah itu kalau itu kan wujudnya tidak pakai pocong, bener kan ya? Nah, tidak menyinggung ya, kelompok manapun. Jadi sutradaranya cerdas. Ya sutradaranya cerdas. Sekedar intermezzo pemirsa biar nggak terlalu tegang nih siang-siang, nih waktunya tidur. Ya waktunya tidur. Kita harus ngobrol tentang ilmu. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan wujud yang terbaik. Malaikat tinggal di alam malakut, alam yang mana kalau ruh kita ditaruh di alam nyata, satu alam nyata nggak cukup nampung ruh. Berarti ruh ini besarnya luar biasa. Makanya ruh itu langsung begitu dilepas, ditarik dari ubun-ubun, karena dulu masukkannya juga lewat ubun. Bagian paling lentur di bayi adalah ubun. Kenapa? Ini pentil. Kalau ban itu ada pentilnya, tempat masuknya angin. Nah, ini tempat masuknya ruh. Makanya ada istilah tak tunjuk bun-bunane gitu ya. Kalau orang Jawa bilang begitu ya. Saya akan sedot ini ubun-ubunnya, digenggam ubun-ubunnya dalam kekuasaan. Itu tempat masuk dan keluarnya ruh. Malaikat yang dikasih ilmu memasukkan ruh dan malaikat yang dikasih ilmu mencabut ruh namanya malaikat Israil alaihissalam. Kenapa malaikat Israel ini kok dapat kesempatan itu? Kalau saya jabarkan nanti nambah 2 jam. Singkat dulu aja ya. Tugasnya malaikat itu masukkan roh dan kemudian mengeluarkan roh. Begitu dikeluarkan langsung pindah itu ke alam barzakh. Gak mungkin ditaruh di alam dunia, gak muat. Berarti alam akhirat ini gedenya luar biasa. Sehingga sering dikatakan kalau itu diberi perumpamaan padang sahara yang sangat luas, maka sebutir pasir itu adalah alam kasat mata, sementara pasir yang lain itu adalah alam yang tidak kasat mata, yang sifatnya ukhrawi, bukan duniawi, yang sifatnya ukhrawi. Karena di dunia ada alam tidak kasat mata, tapi itu duniawi dan itu luas. Ya, jadi alam tidak kasat mata itu ada 2, alam tidak kasat mata di dunia, nanti ada alam tidak kasat mata yang hakiki nanti di akhirat. Alam tidak kasat mata di dunia contohnya adalah alam yang saat ini saya lagi berbicara di hadapan pemirsa di rumah masing-masing. Namanya dunia maya. Dunia maya ini kan luasnya luar biasa. Kita mau bangun web yang besar, dunia maya kan tergantung space-nya berapa. Ya kita mau beli yang berapa giga, mau berapa tera, tergantung kita mau sewanya seberapa besar. Nah yang di alam hakiki sana akhirat yang luasnya luar biasa, berkumpul malaikat. Tentunya ilmunya malaikat kan nggak sedikit. Pastikan ilmunya malaikat luar biasa. Nah anehnya di sini, ketika Allah Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Allah ingin pamerkan Nabi Adam kepada seluruh makhluknya, terutama di hadapan makhluk yang saat itu tataran paling mulia adalah malaikat. Nggak ada makhluk yang lebih mulia saat itu ya, melebihi malaikat. Kecuali di ilmunya Allah Ta'ala. Di ilmunya Allah, makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam alam nyatanya saat itu yang paling mulia adalah malaikat. Nah, di kalangan malaikat itu ada yang ikut-ikut malaikat padahal dia jin, bukan malaikat. Siapa itu? Iblis. Ya, iblis ini bukan dari golongan malaikat, tapi dari golongan jin. Tapi karena iblis ini terus berjuang bersama malaikat melaksanakan perintah Allah Ta'ala, maka iblis dimasukkan dalam golongan malaikat, padahal dia jin. Maka di situ ada pelajaran, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka menyerupakan diri dengan sekelompok kaum, maka dia akan dimasukkan dalam golongannya. Siapa yang kumpul-kumpul dengan sekelompok orang, maka dia akan dimasukkan dalam golongannya. Makanya kita harus pilih kumpulan yang betul. Karena sekedar kumpul-kumpul itu bisa langsung dikasih cap golongannya kan. Ya naudzubillah min dzalik. Untungnya kalau kumpul sama orang-orang baik, sekedar kumpul itu langsung jadi golongan orang baik. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis yang sahih tentang orang yang datang di majelis ilmu, majelis zikir, niatnya bukan untuk cari ilmu, bukan untuk zikir, punya niatan duniawi pada salah satu orang yang hadir di majelis tersebut.
Tapi Allah Ta'ala ampuni semuanya, dan Allah mengatakan humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang siapa duduk bersama mereka tidak bakal celaka berkat duduk bersama mereka. Ini padahal nggak ngapa-ngapain, cuman kumpul bersama orang baik, maka masuk dalam kelompoknya. Sabar ya pemirsa, ini sama guru saya harus rotok apik cilik gitu loh ya, gaya rotok pinter gitu, nanti biar nggak kelihatan bodoh saya. Nah, bodoh sih bodoh, tapi jangan kelihatan gitu loh ya. Boleh dilanjut? Bapak dan ibu guru sekalian, alhamdulillah Habib Novel lagi jadi guru, asik. Ini betul-betul jadi guru saya, karena menggurui para guru. Lanjut ya pemirsa, alhamdulillah. Jadi malaikat, kemudian ada iblis. Semuanya ini melaksanakan perintah Allah. Taat, malaikat taat, iblis saat itu juga taat. Allah Ta'ala ciptakan manusia. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Allah pengen tunjukkan kepada mereka semua bahwasannya manusia yang kuciptakan ini the best, yang terbaik. Gak ada yang bisa mengungguli yang kuciptakan ini. Ini yang terbaik. Maka saat itulah Allah Ta'ala tunjukkan kelebihan yang dimiliki manusia. Ternyata yang Allah pamerkan bukan tingginya Nabi Adam yang situ nadhira. Nabi Adam itu tingginya 60 lengan atau kurang lebih 30 meter. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, kita semua pemirsa dimanapun antum berada, kalau masuk surga, dan insya Allah masuk surga, dan mereka yang masuk neraka, dan semoga kita selamat dari segala bentuk siksa, terutama siksa neraka. Allahumma ajirna minan nar. Tinggi yang di surga dan yang di neraka itu seperti wujud Nabi Adam alaihissalam, kurang lebih 30 meter. Karena surganya luas. Neraka itu kalau bakar orangnya kecil seperti kita kan belum sampai kena apinya udah habis. Jadi nerakanya nggak puas, kok kecil, ya, minta yang besar. Jadi kalau dimakan itu pelan-pelan. Allahumma ajirna minan nar. Nanti 30 meter tinggi kita. Allah nggak pamerkan Nabi Adam ganteng, enggak. Allah nggak pamerkan Nabi Adam kekar, enggak. Allah nggak pamerkan Nabi Adam itu bentuknya yang terbaik, tidak. Walaupun Allah bilang diciptakan dalam bentuk yang terbaik, tapi yang Allah pamerkan kepada semua malaikat dan iblis saat itu adalah Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk menyebut nama benda-benda tertentu. Jadi Allah membuat majelis taklim di alam sana, namanya proses belajar dan mengajar. Ada benda-benda tertentu, malaikat kemudian disuruh nyebutkan apa ini, apa ini, apa ini. Malaikat yang sudah menjelajah jagat raya menyerah. Bisa kita bayangkan kalau Bapak Ibu tinggal di Tangerang Selatan, tiap hari keliling dari gang ke gang, dari kampung ke kampung, data lengkap, kemudian dikasih tahu ini ada nama warung bakso ini, terus Ibu nggak tahu. Berarti ini warung bakso ini kan ya luar biasanya, atau mungkin ibu yang memang ya mungkin gitu ya kurang keliling, ya kurang keliling. Nah, ini ternyata malaikatnya ahli keliling, malaikatnya luar biasa. Tapi kok benda-benda ini malaikat nggak tahu, malaikat diam, nggak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, nggak ngerti. Allah Ta'ala kemudian tidak ngomong sama malaikat, kamu saya install ilmunya, nih tahu-tahu, enggak. Dan malaikat tidak dikasih lembaran nama dari benda tersebut, benda ini namanya ini, tidak. Ini menarik sekali ya, bedanya berguru dengan mencari ilmu. Ternyata Allah tidak melabeli benda-benda itu tidak diberi label, misalnya ya handphone, ini namanya smartphone, namanya handphone, enggak. Atau kalau benda itu misalnya hotel, Allah nggak bilang ini namanya hotel, tidak. Tapi Allah Ta'ala perintahkan malaikat berguru kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan malaikat berguru, bukan mengambil informasi dari tulisan. Sementara kita paham teknologi alam langit itu kan teknologi yang luar biasa.
teknologi nur, cahaya. Teknologi cahaya ini yang sampai sekarang manusia lagi belajar. Ya lagi belajar dengan teknologi cahaya. Mulai dipelajari oleh manusia. Ya, subhanallah. Nabi Adam disuruh menyebutkan, padahal Nabi Adam yang gak pernah belajar, baru diciptakan. Betul ya? Nabi Adam kan belum keluar dari surga, belum jalan-jalan keliling alam akhirat, belum. Nabi Adam baru diciptakan sama Allah, ditaruh di surga. Nabi Adam gak didatangkan guru yang mengajari ini namanya pohon ini namanya buah ini, enggak kan? Allah cuma ngasih tahu satu saja, jangan dekati pohon ini, kan seperti itu. Yang lain silakan. Tapi kok Nabi Adam bisa tahu nama-nama yang malaikat gak tahu? Nah, disitulah satu pelajaran yang penting, bahwasanya ilmu itu miliknya Allah, bukan miliknya buku, bukan miliknya data, bukan miliknya siapapun, tapi miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengambil ilmu miliknya Allah tersebut, maka kita harus mengambil dari manusia yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.